Budiah Woro kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Sigit, Sekretaris Yayasan, lama tak jumpa ya Pak. Yang kami hormati Pak Didas dari Wakil Kepala Bidang SDM, betul ya? Tadi aku nanya Om. Oh sekarang surprise ya, alhamdulillah. Lanjut Bu Lina, tahun mana dulu kayaknya di TKMG. Dan Bu Dana Damar ya. Dan seluruh wali santri, karena kemarin barusan saya ngisi di pondok jadi ya menjadi wali santri. Ayah bunda siswa kelas 1 ya Bu ya, kelas 1 SD IT Bina Insani ya, perlu harus diulang-ulang ini ya Bu ya, karena di sini alhamdulillah di Semarang sudah banyak IT-nya ya. Hari ini juga sebentar lagi saya ke Mutiara Hati. Kalau Mutiara Hati ada kampung gitu karena dekat dengan rumah saya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah. Puja dan puji yang selalu akan kita agungkan, puja dan puji yang akan harus kita terus lantunkan setiap hari, karena tanpa Dia tak apalah kita, siapalah kita. Kita bukanlah ahli psikolog, kita bukanlah ahli parenting, kita bukanlah seorang psikolog, kita bukan seorang ahli yang bisa mengasuh anak-anak kita 24 jam nongkrongi, tidak bisa. Maka mari kita bersama-sama menyerahkan semua pengasuhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus memuja dan memujinya, dan terus pula kita berusaha sesuai dengan apa yang Dia kehendaki atas diri dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengantarkan putra-putri kita pada konsep fitrah. Manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan Allah berkehendak nanti ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dan kita juga kembali kepada fitrah kita. Fitrah yang sudah tumbuh berkembang, fitrah yang sudah memberikan yang lebih baik, sehingga menjadikan amal-amal kita, menjadikan apa yang ada dalam kehidupan kita itu sesuai dengan fitrahnya. Ini dari tadi kita ngomongin fitrah ya Bu ya, karena sesungguhnya memang itu, kita dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan kemudian Allah menghendaki anak-anak kita itu kembali sesuai dengan itu, tetapi dengan tumbuh kembang sedemikian rupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Nah, anak-anak kita itu nanti goalnya itu adalah bagaimana anak-anak kita bisa beribadah dengan baik, bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dan contoh ideal yang luar biasa sebentar lagi fenomenal akan kita peringati bersama, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya katakan beliau itu adalah sosok ideal, walaupun nabi-nabi yang lain ideal Bu, tetapi ideal secara pribadi, tetapi secara keluarga
sampaikan, ada riwayat sirah, riwayat para nabi dan juga pada zamannya seorang bapak. Kalau Ibrahim itu kan bapaknya luar biasa, emaknya luar biasa, anaknya luar biasa. Ya, jadi yang kemudian wajar saja kalau kemudian akhirnya Allah menjadikan keluarga yang baik itu menepati dinisbatkan sebagai peletak dasar syariat pertama yang diikuti oleh rasul-rasul setelahnya. Ya, karena memang ideal sekali, wajar saja. Bahkan kita yakin bahwa amalan-amalan syariah yang dilakukan kita seperti haji, umroh, ya, dengan seluruh rukunnya itu, rukun dan syarat wajibnya itu semua mengalir kebaikannya ke keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Ya. Tapi itu idealnya. Kadang-kadang nang dunyopi ya rodo itu. Takdir itu rezekinya ternyata beda-beda. Kita bisa melihat contohnya Fir'aun. Fir'aun ya Bu ya Pak. Emaknya apa? Bapaknya nggak baik. Toh kemudian Asia bisa masuk surga gitu loh maksud saya. Artinya mbok menowo namanya mbok menowo kan tidak tahu kita. Ya karena yang sewu pengajiannya kayak ibu-ibu Pak. Saya kemarin ngadain acara ibu-ibu sebelum Maulida, saya itu belum bisa meninggalkan Pak Maulida. Kita ngadain acara jelang Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah itu harusnya sih 152 kalau nggak salah pesertanya, tapi yang datang cuma 130, lumayan ngadem cuma itu kabeh tapi bapak-bapak ramai. Kita ngadain acara, terus terakhir itu ada yang ngomong sama saya, Bu ini mbok ngadain bapak-bapak. Nah terus, tapi ya mana saya? Wis pokoknya sopo sing ngisi lagu kadung. Ya nanti, ya gitu aja saya. Ya. Pengajian banyaknya bapak-bapak. Parenting tinggal ya. Pengajian banyaknya ibu-ibu. Parenting ibu-ibu. Aku agak deg-degan, itu Pak Sikit tuh biasanya monggo Bu saya nyuwun pamit terus. Biasanya soalnya gitu. Di tempat saya pun juga demikian. Tempat saya juga demikian. Bapak-bapak itu karena melihat ibu-ibu Nesite nak jenak bekak-beku. Kalau boleh saya usulkan nanti bapak-bapaknya dewe ngono lho maksudnya. Ben ono koncone ngopi bareng. Ya ini cuma harusnya kalau ini seperti ini harusnya dikasih itu Bu, door prize bapak-bapaknya. Iya, karena kehadiran. Soalnya biasanya kalau undangan parenting itu yang rawuh ibu-ibu. Maksudnya aku yang ngono. Saya sih berharap nanti ketika kalau di usia 0 sampai 8 tahun oke lah ibu-ibu. Enggak apa-apa, memang Rasulullah mengatakan begitu. Dominasi di usia 0 sampai 8 tahun memang ibu-ibu. Kalau kehilangan sosok ibu maka kasihan anak-anak kita. Dia tidak akan bisa menemukan sosok yang lain setelah itu. Nah, tapi nanti kalau sudah usia 8 tahun ke atas sampai kurang lebih 18 tahun, saya berharap Bapak selalu hadir di sini. Kita belum berbicara tentang bagaimana dulu para ulama, saya selalu mengawali parenting itu dengan itu. Karena saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya tanggung jawab pendidikan anak itu bapak, bukan ibu. Kami itu operasionalnya toh. Nek kon dadi antar jemput oke lah. Nyiapin makan oke lah, gitu ya. Menteri Keuangan oke lah, walaupun enggak untuk saya. Menteri Keuangan saya itu suami saya nggak pernah saya berjatahnya. Soalnya saya pusing, tidak ngurusi anak sekolah,
ini anak saya masuk SMA ini Bu, 20 juta. Dia itu lumayan kok Bali tiap tahun ke Lampung. Wes. Nah, wes. Aku tak dijatah baik. Saya nggak pernah ngurus kayak gitu. Jadi bukan keuangan, maaf ya Bu ya. Tapi yang mau ngepelnya aku membayar kecil. Ahlinya, setrika kecil. Bahkan tidak saya delegasikan kepada orang lain. Loh iyalah, karena nanti Allah nanya, kamu berkontribusi apa terhadap anakmu? Wah, aku rugi ya Bu. Ya nggak Bu? Oh ayo rakyat tak ya rodok. Nanti akan kita sampai. Ayo. Wah gitu. Nanti ini yang akan kemudian saya akan sampaikan. Saya sudah ngerasa kerjaannya akeh orang duwe asisten, anaknya ribut, bapak iya ribut, marah emosi. Tapi sekarang saya sudah berhasil, saya berani ngomong gini mantap karena saya sudah berhasil menurut saya loh. Kayak tadi itu setelah ibadah subuh ada sholat subuh, mungkin nah kamar-kamar kok merem kabeh ya. Ya sudah, saya tandani dewi saya, resep dewi saya semuanya sendiri. Saya tidak minta tolong ke anak-anak. Habis kira-kira masih mau berangkat, Tomi mau kemana? Apa pesannya Mi? Disuruh apa Mi? Baru gitu Bu. Berhasil kan saya Bu? Nanti kalau bisa sempat tak WA, ini gitu. Saat 3 lah, mau jatuh dewi, nggak jatuh dewi, mungkin nanti bisa WA ya. Saya bilang begitu. Oke, ini yang membuat saya itu bahagia di saat ini. Soalnya saya punya alternatif, nanti beberapa contoh praktis ya. Karena memang walaupun menurut saya mungkin saya tidak memberikan banyak referensi tentang kesabaran bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak itu nggak pakai drama Bu, emosinya terkendali. Tidak terkendali ini mae. Tapi bapak-bapak yang kadang-kadang riwah kok, bener. Riwah, kadang-kadang yang menurut saya ya, analisa saya, bapak-bapak itu, ben, itu mohon bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu tidak pencitraan kalau sama anak. Bener. Agar anaknya salah dulu, so bisa begini. Tuh anakmu nakal tuh, kasih tahu. Lah, tuh ya putri kan jadi cewek tuh Mas. Setelah tak analisa, ternyata pencitraan Pak. Bukti caranya di mata anak itu bapak yang betul loh. Aku baru tahu sekarang ini. Bener kok. Aku baru. Kok Dewi belum Mas? Ya menang gue. Tidak rumah kemalahan Bu. Terus aku yang bilang kata Abi, kamu begini. Dan ternyata emang anak-anak juga lebih. Kenapa? Yusuf alaihi salam itu sedemikian kokohnya ketika bisa menghadapi Zulekha. Woi, aku kemarin waktu saya isi buat ini lah Bu. Saya bilang buka Facebook. Mak kan biasa ya Bu ya, buka Facebook. Oh no, apa jenenge status ngono kuwi. Aku penasaran tuh, ki sopo tapi apa ki aku viral aku tinggalan nih. Terus kalau saya komen Bu, orang bilang DEP itu ya, DEP ya. Jujur saya sampai sekarang jadi saya nggak tahu tuh DEP itu siapa. Aku coba cari Pak browsing kasus viral DEP, malah sih betul DEP job. Sampai sekarang saya nggak tahu itu kasusnya siapa. Saya cuma dia aja, oh aku diselamatkan dari ini. Terus ada yang komentar, ora usah nganu Bu, ora usah dipikir Bu, ngomong-ngomong sama ada yang komentar gitu. Terus yang terakhir nomor saya adalah pemerhati perempuan. Saya tidak, pokoknya saya merasakan bahwa laki-laki dengan KDRT-nya yang penasaran sopo ya. Kembali ke persoalan ya. Kita bisa lihat Fir'aun dengan istri pendampingnya Asia. Kalau yang kebalikannya siapa Bu Pak? Yang suaminya baik, solih, yang istrinya nggak solih. Nabi Nuh alaihi salam. Saya sering nyampaikan ini sama ibu-ibu, kenapa?
apa? Agar ibu-ibu tuh nggak baper gitu loh Bu. Karena pernikahan itu proses menuju ke lebih baik. Ya, jadi kita sama-sama fastabiqul khairat antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau bahasa TikToknya, TikTok bareng. Kebahagiaan kita itu tidak tergantung dengan yang lain. Tidak tergantung dengan suami lah. Bahkan saya kemarin baru saja buka hadis 24. Sudah Pak Sikit kata Allah dalam hadis kutsinya, jika engkau telanjang maka akan kuberi pakaian. Ketika engkau tidak bisa makan, kelaparan maka kuberi makan. Artinya yang ngasih baju kita, yang ngasih makan kita siapa Bu? Bukan Bapak Bu. Itu yang saya sampaikan. Artinya itu bahasa. Karena apa? Saya sering menyampaikan di awal-awal juga bahwa bagaimana hubungan kita dengan pasangan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita pengasuhan anak-anak kita. Anak-anak kita tuh tanpa terasa nyontoh Pak Bu. Bagaimana suami memperlakukan si suami memperlakukan istrinya. Kemudian bagaimana seorang istri juga memperlakukan suami itu. Anak-anak tuh merekam tanpa sengaja. Merekam tiap hari. Ya, saya tuh agak penasaran Ibu. Kemarin saya soal ibu saya di Pelamongan. Terus ibu saya bilang gini, gue jari saya ini manja loh. Manja. Gue ngedik jadi sama Bu. Di sini Bu. Sama Yusuf kan anak saya pertama. Kata Yusuf saya ini Umi kalau di sana manja sama Abi. Dia pikir perasaan apa? Saya sampai sekarang belum terkonfirmasi ke anak saya karena hari ini anak saya ke Magelang. Gue mau acara apa kalau Mas Hamzah dan Mbak Isma saya tidak tahu. Jadi ngomong tapi aku lari. Gitu ya. Jadi ini perlakuan itu nggak mempengaruhi. Ya semoga Bapak Ibu sekalian nanti setelah wonten dalam dibuka kembali. Bagaimana peristiwa para rasul agar kita bisa mengambil pelajaran. Nanti dari peristiwa ini akan saya ambil percikan-percikan sedikit Bu, ketika nanti dicontoh yang akan saya sampaikan. Karena saya diamanai di sini, ya walaupun tornya nggak terlalu jelas, tornya itu global banget. Oke, tapi baiklah. Tunggu Pak. Nah ini. Sebelum saya makan sudah saya sampaikan mengapa kita harus belajar pengasuhan. Wonten sekolahnya Pak Bu, ada kan? Dan alhamdulillah setahu saya nih, karena saya kebetulan merupakan perintis sekolah Islam terpadu di Semarang, betul nggak Pak Sigit? Tahun 98 ya. Itu sekolah yang kemudian menyediakan fasilitas parenting itu ya hanya itu. Dari awal. Yang lainnya nggak ada. Ya. Benar itu Bu, karena kan saya dulu SD-nya di Semarang, SMP, SMP, nggak pernah. Paling orang tua itu kalau datang ke sekolahan, isinya mau dia BP3 apa ya? BP3 ya, sumbangan-sumbangan itu ya. Benar loh. Terus yang kedua, berkenaan dengan misalnya kenaikan kelas. Kelulusan bahkan tidak kenaikan, kelulusan. Kenaikan kelas pun diambil sendiri ya Pak ya. Saya masih sendiri Mbak, saya itu kayaknya loh sendiri loh. Ya. Tapi yang waktu kenaikan lulusan SD, kelulusan SMP, kelulusan SMA baru kemudian diambil oleh orang tua. SMA bahkan enggak di SMA enggak saya. SD saya SD Sopok ada pentas seni, SMP 2 ada, Bapak enggak apa aja. Nah, yang pertama Allah memerintahkan kita untuk terus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ternyata Ibu sekalian, yang membuat kita pintar selain kita hadir di sini, persoalannya sebenarnya bukan kehadiran kita itu kemudian memberikan banyak pengetahuan, itu hanya dampaknya. Tapi sesungguhnya pengorbanan panjenengan ke sini, Bapak Ibu pengorbannya di sini, yang kemudian Allah mengatakan, oh kowe pantes tak kasih ilmu. Jadi bukan kalau
panjenengan ngisi mendengarkan parenting ocehan saya, panjenengan tidak mau rawes ngerti nang mriki itu. Kalau tekan kene Pak Bu, saestu nggak perlu sekarang, sudah disebar di mana-mana. Ya, cuman pengorbanan kita masih ngikutin Zulhijjah. Pengorbanan itulah yang kemudian mendatangkan kasih sayang Allah sampai Allah mengatakan oke, kamu pantas tak kasih ilmu. Oke, dengan ilmu itu kamu bisa mengantarkan anak-anakmu dengan pada kebaikan. Sebenarnya bukan persoalan ilmunya itu kita mau baca lebih pintar Pak Bu, tapi pengorbanan kita ke sini. Kalau bahasanya Jawa ki apa ya? Gito-gito tau nggak ya? Kalau si Piai Kidulan sama Jogja, mana itu? Tak gito-gito itu apa? Bukan gito roles Pak. Gito-gito itu semangat, gitu, semangat. Terus pokoknya ngepengke itu gito-gito. Ya, itulah yang kemudian mendatangkan rahmat Allah. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini sudah juga preso Bapak Ibu sekalian. Kalau ini buku yang angkatan berapa ya? Kalau angkatan saya, ini tulis sama itu aku dipakai ya. Ya, itu nggak ada channel cuma satu TVRI. Sekarang pinter Bu, apalagi Android. Saya juga baru ngerti, ya Allah, TV Android itu sebenarnya kok ini toh. Anak saya bilang, Mi, langganan itu udah punya TV Android, kenapa nggak langganan Netflix? Gitu. Wah, masih kurang Pak Bu. Padahal Android ini kan kita bisa pakai yang lain toh. Tapi anakku masih protes, Netflix. Ya kalau itu ngomong sama Abi. Nah, tapi tidak usah, dia udah selesai. Juntal ya. Padahal kurang Bu, Mi, cuma 100.000. Bukan persoalan murah. Ya Bu ya. Sekarang sudah banyak, sehingga ya nggak bisa lah Bu kita. Makanya saya termasuk orang yang tidak melarang anak-anak pakai gadget. Nggak iso Bu, perang begitu, tenang itu. Dan itu ketika kita sudah perang, mereka sudah antipati dengan kita, susah nanti kita masuknya ke anak-anak. Ada aturan mainnya. Oke, yang ketiga, agar anak bahagia. Ya. Kalau kita bahagia, kira-kira sholat seneng nggak Bu? Ibadah yang lain seneng nggak Bu? Seneng ya. Ini tadi loh contohnya Bu. Saya lihat tuh kalau udah tilawah, oke, tilawahnya pirang baris tak ngerti ya Bu. Mungkin sama krok-krok kali itu suruh. Tak ngerti bisa. Terus alasannya ya anak pro saya gini. Mimi, aku tuh tahu Mi, kalau pindah di sini kok mesti kalau subuh kok mesti ngantuk ya Bi. Udah kita jabat kapal itu. Lah saya jabat santai ya. Oh, rak mung nang kene di ujung dunia manapun. Ya yang bar subuh ini paling enak. Karena apa? Rasul apa tuh? Malaikat menebarkan sayapnya. Adem dia tenang. Ya, betul kan? Saya nggak bohong kan? Menebarkan sayapnya, melihat siapa-siapa di antara kita manusia yang kemudian tunduk kepadanya. Oh, itu masih ada hubungannya dengan Zulhijjah lagi. Al-Fajr wa layalin ashr was-sa'i wal watr. Al-Fajr itu makanya di Zulhijjah itu salah satu amalan keutamaannya untuk bisa fastabiqul khairat dengan mereka yang naik haji itu memanfaatkan Al-Fajr. Anak-anak harus begini. Dan fitrahnya anak-anak itu sejak kecil, sejak bayi, winek subuh, bahkan sebelum subuh itu sudah tak bangun. Kita aja sih ribut urusan masak dan nenek bengek, kemudian tidur lagi dia. Ini kan tidak fitrah ini sebenarnya. Harusnya kalau kita sudah mengetahui ini secara fitrah, ketika dia bangun diberikan alternatif mainan. Nek bapaknya kompak, ya cekel bapaknya. Oh, kebetulan bapaknya ra kompak. Jadi kita kerja kayak apa gitu ya Bu ya. Atau kalau saya karena memang bapaknya nggak pernah gitu ya, jadi saya kerjaannya di malam hari. Pagi
pagi itu saya full ngurusi anak. Itu sampai saya kelas 5 SD, Bu. Halo. Yang marak ke emosi perang dunia pertama itu karena kerjaan ibu itu akeh. Sing nyapu, ngepel, bayi, masak, gawake makanan anak bapake. Betul nggak, Bu? Jam 7 harus berangkat kerja, dan ini. Emosi nih. Lah wong bangunin anak-anak laki-laki ya, Fari, ora bakal. Anak laki-laki kata Ustazah Dr. Aisyah Dahlan cekel. Ri, ya. Calana di pondok kita ya lewat. Wong apa matanya aja mata kuda. Lurus, rodok. Makanya ibu jangan baper, Bu, diperhatikan, Bu. Karena baru konsentrasi. Anak saya sekarang gitu, kalau misalnya opo gitu toh, jalan gitu kan, Bu. Maksud saya tuh kalau kita kan perempuan ya, Bu, ono sampah, foto kan di situ ya, Bu ya. Pakai sampah ya. Anakku lanang ora. Dek, kamu tadi nggak lihat tadi? Ini ada sampah? Enggak. Ya orang ibu. Emosi itu tadi. Terus saya bilang, kan aku laki-laki banget nih. Oh, ya. Akhirnya ya sekarang kalah ilmu. Ya, jangan itu loh, Bu. Anak sampah itu apa ya bisa kewai. Ya dia kan tak bisa ya, Bu. Apa gitu. Tadi aja kemarin membuat, tapi alhamdulillah saya sabar. Bener. Terus tak tahu saya tuh kalau pergi kita tahu ke kafe, Bu. Dan cawanannya ada tinggung nang beli karpet tuh. Jadi kenek-kenek karpetnya melayu-melayu tuh ya. Aku tak kok ya Allah ya Rabbi. Ini karpet rak. Oh, rak apa? Ya ini saya bilang dalam hati saya, oh ini gak penting apa-apa. Aku yang mana saya? Oh, nanti ada tipsnya. Kalau kita berbicara itu nggak penting, kita nggak bakal marah. Saya pikir gitu, oh tidak penting, gampang untuk kenek. Aku mau ke kamar. Bener, Bu. Kita tidak membuat drama. Rumah saya damai sejahtera. Nah, karena kita berpikir alamat penting itu kan, ternyata Allah masih muji saya lagi. Saya kan mau si doa rodok tadi. Naik karpet, saya tuh nggak setuju karpet. Saya tuh nggak seneng karpet karena karpet itu resikonya kursi ini debunya kadang bunyi. Kalau pakannya guna karpet, nggak ngerti tuh, Bu. Kalau namanya kan ketok nih, karena mata itu kan punya kamu. Kotor ngerti. Tapi di karpet kan enggak. Tapi karena misowa pinginnya pakai karpet, kan kita harus sambil ngotok kan biar kok penawan nanti dimudahkan. Bener kan, Bu ya? Ya sudah, tak tukar karpet itu gue aku, bener aku. Itu Bu. Itu tak buka. Di sela-sela gini karpet ini ya. Di sela-sela ini tem kelecek makanan, keripik itu. Garuk-garuk. Tak pikir lagi. Kok sapu gue ro. Oke. Selesai Bu, saya itu. Kamu itu nanti ada tipsnya. Ya, nanti Bapak. Nanti Pak, langsung ke tips saja. Jadi, mengapa orang tua sering emosional mendidik anak karena nggak punya ilmu? Nggak punya ilmunya. Dia emosional terus. Nah, kalau bapak-bapak itu nanti resume ketika anaknya sudah lulus SMA. Itu yang dibalik. Jadi Pak Sigit ya. Kalau sekarang itu jaim, Bu, bener. Lulus SMA, ya Allah. Suami saya itu mesti ngomel terus ketika anak saya menjelang lulus SMA itu. Mau daftar mana dia? Gak cocok soalnya. Bapaknya akademisi, anaknya orang. Budak gitu. Anak saya tuh keterima, Bu, sudah keterima di Mesir. Kon Bali ya, Bu. Aku sampai sekarang tuh gak bisa berpikir loh, Bu. Ini apa alasannya? Saya gak pernah ditanya.
asik ya orang jurusan keagamaan kok disuruh matematika. Mulai bisa kabeh. Jadi ya segaruk-garuk orang ini. Aku orang ngomong bilang biar ora yo pas waktu milih jurusan itu mbok yo kon IPA. Jawabannya asik banget loh Bapak ya. Dan dia kan enggak nanya aku. Ngono ya? Hai batinku hari ini aku yang ngetok wae. Oh ini pertentangan luar biasa Bu. Dan seorang ibu menjadi punya impak. Bicara dia baru. Alhamdulillah lulus 7 semester cum laude. Ini orang emosi terus. Karena wajahnya terlihat. Alhamdulillah sekarang sudah mulai baik. Bahkan sampai terakhir itu kemarin dia bilang, "Dah, terserah ya anaknya pilih apa ya." Iya. Terserah mau apa, mau daftar kemana silahkan. Balik persoalan. Ya lanjut Pak. Ya yang pengaruh emosi ini Bu ya. Ini penting sekali saya sampaikan supaya panjenengan sudah bisa mengantisipasi. Faktor dalam diri kok divisi siklon sewu. Saya kemarin baru dilapori sama ibu-ibu. Saya itu kok emosional terus ya Bu. Opo-opo malas dan sebagainya. Terus memang karena saya orang konselor, ya itu bapak pengajian jadi harus delok. Coba menit ngobrol mbak aku saya bilang. Semua pada pulang, dia konseling sama saya 15 menit gak lama. Analisa saya, beliau itu memang badannya gemuk sekali. Kesimpulanku, jenengan ini kesel. Jadi hawanya ki hawa nesu. Panjenengan kalau saya kira-kira masih kan dia? Iya. Saya sendiri merasakan. Kira masih komentar soalnya nggak pernah lihat saya. Saya turun 20 kilo loh Pak dari Pak Sugeng dia ngerti. Nah sering ketemu saya dulu. Saya merasakan ketika badan saya 118 Pak, Bu. Itu saya memang karena saya semangat saja. Kemudian itu banyak sekali itu karena kebetulan saya itu ngaji saja, tapi sajane emosional saya orangnya. Lah gimana? Tekodok gaweane nang kene wis akeh, badane capek. Rasane terus emosi gitu loh. Mesti ngomongnya mbek anake, kamu kan gitu. Sampai ketika waktu itu beberapa tahun yang lalu anak saya tuh bilang begini, Umi bisa nggak sih kalau kamu nggak ngegas? Sampai ngomong kayak gitu anak saya itu. Oh gitu ya Kak ya. Maaf deh Nak, saya bilang. Lain kata begitu anak saya. Bisa nggak sih Umi kalau kami nggak ngegas katanya. Sampai begitu. Nah, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, fisik ini mempengaruhi. Tapi bukan berarti yang kecil kemudian sehat ya Bu ya. Ini ada pembahasan khusus ini karena saya kebetulan sudah jadi komunitas hidup pola hidup Rasulullah. Jadi tiap hari saya olahraga. Jadi saya tadi kardio dulu, anak-anak sempat tak. Tapi ini ngisi, nanti siang jam 2 ngisi lagi. Para kesukin, makanya harus kardio kan nggak terlalu lama, 15 menit itu cukup lah. Tidak statis 30 menit cukup lah. Kan bisa sambung. Temperamen itu bentukan dari lingkungan. Salah satu contohnya ini, saya memberikan contoh saya sendiri. Bapak ibu saya itu orang yang sakset. Dua-duanya, bapak ibu saya itu orangnya terampil sakset. Yang buka kopi itu cepat gitu. Bahkan bapak saya itu sampai dahar tidak punya ya. Lak. Saya itu. Maka ketika kemudian membiasakan anak-anak itu sakit. Dan modelnya sakit itu biasanya ya rodok keplungsung kan. Nah, memang kesimpulannya balik temperamen. Sekarang saya dihadapkan supaya saya ini karena didikan orang, saya tidak menyalahkan didikan orang tua ya dia.
Karena kemudian saya seperti satu, tapi yang nyatanya satu kok. Maksudku itu manfaatnya banyak. Tadi pagi dari bangun sampai sekarang sudah banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan. Kalau bukan karena takut nggak bisa. Nah ini, karena Allah ingin menyempurnakan saya, maka saya ini dihadapkan pada anak saya Ragil itu, yang perempuan itu putri sulung. Apa-apa nih halus. Tapi saya minta tolong aja, Dek, tolong Dek, matiin lampu. Perasaan saya nak matiin lampu kan buka mana tak ya? Aku wes ngocek grambang bawang, wes goreng iwak. Iki lewat dari lampu lagi. Saya tak tahan diri, nanti harus ada alternatifnya, ada caranya. Tak tahan diri untuknya. Kalau kita marah, terus kalimatnya gini, kamu tuh ngapain tuh dari tadi murah, gitu kan? Saya nggak ngomong apa-apa, Bu. Udah dok, pasti masa ini kabeh dok. Menurut saya, udah. Ya menurut Ibu. Ya wes tolong free di tas segoni. Saya kan nggak pakai pecijet, Bu. Saya kan pakai dandang biasa gitu. Apa ngaruh saya? Itu di keduk tuh. Masih tanya lagi, Bu. Ditaruh di mana? Untungnya saya berpikir, oke, ini saatnya latihan, benar kan? Oh, saya itu yang di otak saya. Itu ada tupperware di atas, minyak di atas. Kemudian, yang mana nih? Ya yang cukuplah untuk nasinya itu. Jangan kita Bu ya. Aku jadi kepikir, salah bener. Oke, faktor temperamen. Makanya kalau kita mencontohi anak itu nggak sabaran, maka jangan salahkan anak kita nggak sabaran. Kalau kita nyontohin nesunan, maka kita akan anak kita juga nesunan. Itu contohnya. Saudara itu datang. Dari luar pola asuh kebudayaan masih dan bukan. Ya lanjut Pak. Ini ada jenis emosi. Lanjut Pak. Karena emosi itu nggak semuanya buruk ya Bu ya. Ya Pak, ada emosi yang bagus itu ada. Dulu saya pernah bersama dengan Pak Sigit waktu itu buat seminar, bukan seminar ya, kayak dulu WhatsApp gitu ya, WhatsApp apa ya? Itu tentang baper. Baper itu kan emosional itu. Tapi baper itu ada yang penting. Tapi yang nggak penting itu ya drama tadi. Tapi kalau baper misalnya lihat orang anak-anak yang yatim piatu, terus kemudian kita baper, itu kan boleh kan Bu ya? Nah, kita boleh. Ya ini ada jenis emosi, ada bahagia, sedih, marah, takut, jijik, terkejut. Ini sebenarnya kalau mau dibedah, Masya Allah ini. Karena ini nanti mempengaruhi kepada kecerdasan emosional kita. Bagaimana seorang ibu pandai, orang tua pandai menerjemahkan emosi dasar ini. Karena menurut saya itu baru kerasa itu setelah anak saya dewasa sekarang ini. Ternyata dari bahasa beda usia itu benar-benar mempengaruhi. Benar itu Bu. Misalnya gini, waktu yang saya baru sadar banget gitu kalau misalnya ternyata kita secara emosional itu berbeda. Aku tuh dikatakan sama temanku ambisius, ambis. Dan pertanyaan saya gini, emang kenapa dengan ambis? Karena persepsi saya, ambisius itu negatif. Karena dia mau ya 7 semester selesai gitu loh. Bayangan saya kata ambis itu negatif. Sampai saya emang nggak ada apa-apa memang nih. Nggak, tapi kok temen mau nanya kamu ambisius? Ya nggak apa-apa, katanya bagus banget.
situ ada materai dan sebagainya. Terus ternyata kamu ambil sama bapakmu sana, ambil sama Abdi sana, tanda tangan, itu di hadapan Bunda sana. Anaknya ke sana, terus diteliti sama ibunya. Sama ibunya ternyata salah. Sing ditandatangani bapak kuwi semua yang bermaterai ditandatangani bapak kabeh. Padahal dicok gede. Nah, terus beliau itu ketika telepon, telepon Mbak, Pak Mas Nur, Pak Nur. Telepon. Mbak, sing Mbak. Kowe ngomong, Mbak. Kowe ngomong, Mbak. Kok aku jengkane keraku ini. Ngono gitu. Ya aku tinggal ngeprint ganti materai ngomong sih, Mbak. Oh, ngoten Mbak. Ibu-ibu dulu. Perkara ini jadi persoalan. Kira-kira gampang nggak Bu itu Bu penjelasannya? Kan tinggal ngeprint meneh, tuku baterai meneh, anaknya kan meneh kan gampang udah. Oh iya di susu kok. Kecil ini. Nah ini loh Mbak, ini sih serane perang nang ngene rumah tangga ini yang iki. Oke? Nah nanti ada juga tipsnya, menyederhanakan berpikir. Ya lanjut. Pengertian emosi, lanjut aja ini pengertiannya. Nah ini. Monggo kita bersama-sama ya Bu, ini kita sama. Tadi sudah saya sentil sedikit-sedikit. Ya. Mengenali emosi yang muncul dan penyebabnya. Semakin kita jujur pada diri kita sendiri, maka semakin mudah kita mengenali emosi kita dan penyebabnya. Ibu, Bapak, kalau mau duka, kenali ini aku langsung ngomong loh. Rak mikir enggak? Bisa Bu, bisa Pak, saestu. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Aku meh ngopo ya? Aku maksud tuh sebabnya apa? Kalau bapak-bapak sih kalau marah biasanya ya wes itu sebabnya itu diseneni. Padahal sakjane ibu kuwi nangis iki ora mergo kuwi. Rak jadi memang ora respect. Rak peka. Bapak-bapak kan logika. Nih ibu-ibu mau minta apa itu bener-bener ngono sih. Loh saya baru ngomong kalau dulu kan saya karena memang bapak beli sendiri kan saya harus minta suami ya Bu. Saya mau beli bunga untuk rumah karena rumah baru Bu. Beli rumah kita aku gak akan ngomongin ya. Mungkin nanti kayak apa ya Mas ya? Mbak ya apa-apa iki lho Mas maksudnya apa ki mejane iki ben rodok cantik kan kayak apa enak ya. Bayangan aku dia jawab ya itu bunga ngono maksudku. Tak jawab lah apa? Lah enggak tahu ngono ini. Ya wes, aku ganti alternatif. Saja ini kan kita bisa ngomong itu. Kalau saya kan karena memang saya melakukan itu karena saya khawatir aja. Suami udah banyak mengeluarkan uang untuk pindahan, untuk buat rumah. Terus tak tambahin menanya aku ya tahu diri lah. Akhirnya saya pikir gini Bu. Oke. Orang peka. Yang kedua, orang pokok kan meja ora ono. Bungane ra apa betul enggak Bu? Apa kan? Wong toh kalau ada tamu, kemudian dia beli unjukan, ya bungane disingkirke kok. Loh iya kan? Ini maksud saya. Panjenengan coba, aku ki nesu ngopo ya? Karena pekerjaanku belum selesai kah? Nggak so jauh-jauh Bu. Saya kemarin hampir emosi juga. Bu, saya kan sertifikat TK itu kan ditulis tangan tuh Bu. Marek emosi lah Pak minggu ini Pak. Ijazah, kan sekarang alhamdulillah TK itu ijazah TK menjadi syarat untuk ke SD. Ada ijazah dari Dignas dan itu nomor kodenya nggak boleh salah. Kalau kodenya si anak ini ya harus ini. Nah kebetulan di sekolah saya itu jumlah itu pulangnya habis nulis. Aku stres tenar loh. Aku tak tulis pakai itu loh, tulis pakai pensil dulu. Wes tak hati-hati nulisnya. Siapa nak salah? Nah kan kalau salah tuh masuk ke sasaran ya Pak ya. Nulis
Allah Akbar, Allah Akbar, sampai kayak gitu. Oke, yang ijazah kota selesai, yang punya ijazah kota selesai, saya urusi yang ijazah lembaga saya sendiri. Salah terus Bu. Marah emosi tenan Pak ini. Ya Allah, aku sama mandek Bu, mandek. Wes tak tinggal ngomong. Jadi seharian itu saya tidak melakukan apa-apa. Karena saya suka resik-resik, maka akhirnya saya resik-resik. Nanti yang kedua, ubah pikiran-pikiran negatif dan dengan pikiran positif. Tadi saya contohkan banyak ya Bu ya. Positif thinking aja terus. Karena ini satu lagi, tidak ada sehelai daun yang jatuh tanpa izin Allah. Daun jatuh itu loh Pak Bu, itu tanpa izin Allah, tidak ada yang tanpa izin Allah. Artinya seluruh peristiwa sedetik apapun terjadi pada kita, itu sudah dengan izin Allah. Pasti disediakan untuk kita. Ya Bu ya? Pasti ada ibrah, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran yang akan Allah hantarkan kepada kita. Tadi loh Bu, saya dapat ilmunya itu tadi. Gawe ijazah ra iso-iso, salah terus, wale-wale NISN, SNIS, NNS, wale-wale kabeh. Besar pengajian. Akhirnya sampai 4, ini yang lembaga ya, yang 4 kertas tuh sia-sia. Aku mandek. Aku betul jogo. Biasa kalau saya seneng resik-resik ya, resik-resik sih. Lali Bu. Nah, saya dapat ilmu ini. Oh, berarti memang Allah juraku sik-sik ini. Karena memang ternyata pindahan dua tak barbar aku. Benar itu Bu. Tidak ada sehelai daun yang jatuh tanpa izin Allah. Peristiwa apapun yang Allah hadapkan kepada kita itu sebenarnya memang dipersembahkan untuk kita. Silahkan panjenengan cari hikmahnya. Masing-masing itu berbeda hikmahnya. Tapi kata kuncinya, hikmah itu berbanding lurus dengan ilmu. Semakin dalam ilmunya, semakin dalam pula kita mengambil hikmah. Maka kalau saya bilang ngaji itu penting gitu loh Pak. Acara seperti ini penting karena semakin kita punya ilmu, semakin kita bisa mengambil hikmah. Enggak tanpa terkecuali bapak-bapak. Oke, lanjut. Yang ke berapa itu? 3. Jangan takut menyampaikan pikiran kita ke orang lain. Misalnya daripada nunggu orang lain untuk membantu kita membereskan piring setelah makan, lebih baik kita bilang, sekarang itu sedang marah. Pernah nggak Ibu bilang gitu Bu? Bahkan saya itu sering juga kalau sama anak-anak. Kadang-kadang kita tuh kan saking marah ya, wis marah, terus anak-anak tuh sudah, anak-anak kita tuh kan mau apik tuh Bu. Sudah gunakan kita tuh Bu. Anak-anak tuh sudah misalnya udah minta maaf ke kita, maaf ya Ma, maaf ya, mau bantu apa lagi, nggak butuh. Mesti kan orang kadang-kadang. Karena wis tegak, jadi kejengnya harus kaset mau lewat, nggak mau dulu loh. Itu nyata loh Bu, rasanya nyata. Nggak tahu kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu memang tidak dalam kata-kata, tapi tinggal ngomong. Wes jengkel sama kita gitu ya Bu ya. Itu nggak marah, tapi tinggal ngomong. Mas, yo ngapura toh Mas. Sudah tak maafkan, nggak usah ngomong terus. Ngoro itu. Padahal karepnya kita tuh kan, yo kamu tak maafkan kan ngono ya Bu ya. Bapak enggak kok. Sudah tak maafkan, tapi kamu nggak usah ngomong terus. Ya Allah. Gitu ya. Sekarang kita sampaikan. Udah. Dek, Mama lagi marah. Udah tak kerjakan sendiri aja. Silakan kamu ngapain? Itu apa Bu? Untuk menjaga biar nggak keluar kata-kata yang tidak baik. Oke, lanjut. Nanti ada tipsnya. Ketika kita merasa ragu, sebaiknya menjauh sebentar. Ketika kita sudah merasa emosi, negatif, tidak yakin, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kita bisa melihat dulu di zaman Rasul. Rasul itu pernah bersama dengan Abu Bakar. Terus Abu Bakar
dihina-hina oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Tapi Abu Bakar tuh guyu, maka Rasulullah pun ikut tertawa, ikut tersenyum. Nah, yang namanya menungso dionek-onekke terus dihina-hina ya jengkel loh. Nah, waktu itu sempat Abu Bakar membalas cacian, makian, hinaan orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah pergi. Dikejarlah oleh Abu Bakar. Ditanya kepada Abu Bakar, nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau pergi?" Rasulullah menjawab, "Ya, tadi pas kamu pertama kali dihina itu kamu senyum-senyum. Karena itu banyak malaikat yang ada di sana. Aku tersenyum. Tapi ketika kamu sudah marah, itu ada setan banyak. Maka aku pergi." Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menjauh dari hal-hal yang kira-kira membuat kita marah. Walaupun setan itu pintar. Setan, makanya kalau kita marah itu Bu, salah satu caranya Rasulullah itu berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Kalau kita lagi sini dulu imam bengkel kayak itu pindah tuh. Pindah enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Soalnya apa jenengan jengkel mbak ini ketemu nang kono ketemu nang mbek wong sing beda. Betul enggak Bu, Pak? Iya, itu pasti. Selama kita belum lulus karakter itu, maka Allah akan terus menghadapkan itu pada kita. Karena Allah sangat sayang sama kita. Sebelum kita lulus, kita tidak akan pernah dilepaskan dari persoalan itu. Jadi kalau kita punya persoalan terus kuwi terus, berarti kita belum selesai kan. Makanya Allah akan berikan. Ya lanjut Pak. Oh, itu tadi ya. Ada saya. Oh iya. Nopo kuwi mau Pak? Oh baterainya. Oh dia sudah tandanya udah peka. Anak nggak punya ilmu Bu. Dia kan nggak punya ilmu. Aku mau ngomong apa ya punya ilmu Mbak Tenta. Nah karena saya nggak punya ilmu tentang itu ya aku cuek. Nah ini Bu, Bapak latihlah kemampuan mengelola emosi kita setiap hari. Ada 5 teknik yang kita gunakan, ya, mengelola emosi negatif itu menarik nafas dalam-dalam. Itu penting itu Bu. Kalau ini teorinya. Saya coba begini. Oke, masih pengen nesu? Meneh. Ya. Loh, panjenengan bapak-bapak nih harusnya kalau nge-gym nggak atur nafas, pusing 70 ya nggak tahu. Saya pertama kali nge-gym itu juga gitu. Kurang gua atur nafas. Terus kata coach ya, Bu, nanti dengan doklek tangan. Sholat saja kita disuruh tumak ninah Bu, nge-gym juga tumak ninah tuh Bu, katanya. Tarik, lupa. Makanya olahraga itu Rasulullah sangat memperhatikan. Karena dengan latihan olahraga, kita bisa bernafas, kamu bisa terjaga. Yakin aja. Aku sekarang jadi duta olahraga. Saya ditanya 20 kilo gimana olahraganya? Seminggu 2 kali renang, 2 kali nge-gym, selebihnya bisa goes, bisa macam-macam. Oke, berpikir positif, ini olahraga, yoga, membayangkan hati yang positif. Saya punya 1 tips Pak. Silahkan, ini hanya tips, silahkan ibu-ibu. Saya kalau pas anyel sama suami saya, biar malaikat itu mendatangkan rahmat kepada saya, dan saya selalu tampak senyum pada jengkelan ini, saya selalu mengingat satu peristiwa yang membuat saya sampai sekarang ini buyune tak barbar. Jadi nek aku lesu, delok suamiku ya rada piye ngono, daripada nanti setan itu terus ayo ngono kuwi, saya memikirkan yang lucu itu. Mau tahu Bapak Ibu yang lucu apa? Ini kalau saya kan apa di sini. Waktu itu saya memandikan jenazah. Serius kan kita kok lucu.
Wes kok tak mandikan, tak lenggahke, tak wedai, pasti tak buka karena mau belum diangkat. Udahlah pada semua pada orang sholat atau sudah tahlilan silakan kan. Saya buat tugasnya cuma memandikan jenazah. Putrane rawuh. Woro minta dicelaki, Bu. Jenazahnya. Jujur saya tuh nggak pernah celaan. Jadi aku yang nggak bisa nyelaki. Saya minta bantuan teman saya. Saya bilang, Mbak Nur, aku nggak tahu nyelaki, nggak tahu dicelaki. Lah ono alatnya, tak boleh bisik, saya bilang. Sehingga cerita sudah ada alatnya. Tahu nggak Bu apa yang dilakukan oleh orang itu? Ada, Ibu tak pernah lihat nggak sih, bapak-bapak? Orang mati diselekkan matanya ini putih tak oleh Ibu. Temen saya mencelat, aku yang kaget loh, Bu. Spontan, aku yang kaget diselekkan loh, aku yang kaget gitu. Aku tapi terus saya Mbak betul. Lagi mau ngomong, Bu, aku kaget banget diselekkan. Sehingga saya kalau lihat itu guyu kan Bu, saya depan suami terus gitu. Dia pasti ya. Saya jadi, dia tak selalu tampak bahagia depan suami saya, Bu. Saya itu Bu, itu alternatif saja itu sampai sekarang tak pakai. Panjenengan juga tuh, nanti kalau ada jenazah, saya kaget dewe Bu. Saya juga kaget, aku dampingi belakang gini tuh loh. Dia sini, dia kok diceleke. Dia kaget, aku yang baru melahirkan Jombo tuh. Sampai apa jenenge apa bahas komik sih. Dua itu percelat. Karena tak indah Ibu. Nah itu, ya. Kalau berusaha mikir seenak-enak itu loh Bu. Itu sugesti sebenarnya. Saya kok pas lagi emosi itu mikirnya jadi jelas dong. Nesu Bu. Yang baru gue beli mana. Terus suami saya kalau udah saya ketawa senyum itu dia sudah, oh berarti istri kurang nesu. Ngono loh Bu. Saya senang nggak selamat. Nah ini akhirnya yang kadang ini nek panjenengan emosionalan harus butuh bantuan orang. Saya tidak mengatakan ini yang Jombo nggak sampai itu Bu ya. Karena kemarin ada kasus juga klien saya juga yang seperti ini datang ke saya, akhirnya mau tidak mau dia trauma sama suaminya karena kalau setiap kali dia bersalah dia selalu dari nanti aku nikah lagi loh, ngomong gitu waktu banget aku. Lalu aku bilang gini, nggak wis berarti nikah nih, aku yang ngomong tuh, baru ke saya nggak merasa aku. Ya aku salah sih, tadi spontanitas saya sebenarnya salah. Ya harusnya saya berempati lah. Ya harusnya saya berempati. Makanya dia nomor saya dulu aku gini kayak dia tuh ya. Loh mesti yang dari suami istrinya salah, itu mesti ancamannya gitu. Aku nikah lagi loh, mana Ibu? Kan aku banget. Ya lanjut terakhir Pak. Tips kayaknya deh. Ya tips kayaknya. Nah ini. Hindari kata-kata yang memancing amarah, menghina dan mengejek. Ini Bu, saya mempunyai satu tips. Kalau adab itu hasil pembelajaran. Dikatakan adab itu hasil pembelajaran. Dikatakan akhlak itu hasil ibadah. Sudah jawabannya Bu? Ketika kita beribadah kepada Allah dengan sempurna, sempurnanya itu proses ya Bapak Ibu ya. Artinya setiap hari kita menyempurnakan ibadah kita. Harusnya teorinya kalau orang ibadahnya baik, maka akhlaknya akan baik. Itu teorinya. Itu harusnya. Itu idealnya. Tapi kenapa kita melihat banyak orang yang seolah-olah ibadahnya baik
Bisa jadi ibadahnya itu budune ibu-ibu terutama nek membasuh kepala tapi itu ada ya, walaupun dalam fikih boleh sih penting telas. Cuman kalau kita ingin mendapatkan akar, mendapatkan pengaruh yang baik terhadap ibadah itu, sempurnakan seluruhnya. Dan itu berproses Bapak Ibu sekalian. Pelan-pelan itu kan proses, kita dapat ilmunya ini juga baru. Bukan berarti yang kemarin nggak berhasil. Bapak Ibu sekalian, sungguh ketika kita ibadah kita benar itu Bu, seperti Hajar itu loh Bu. Ketika Ibrahim alaihissalam berkata, aku disuruh meninggalkanmu di sini. Lisannya kalau kita ibadahnya kurang, aku salah ngomong Mas, aku buat ya Allah. Kok tega mentok Mas, gitu kata-kata kita pasti. Tapi dari ibadah yang solih, yang bagus, maka yang muncul, apakah ini perintah Allah ya suamiku? Kode-kode alusin untuk ngendikane niku. Mas jenengan tega to Mas ya aku Mas ya Allah. Kira-kira kode enggak Bu alusnya Bu? Dan lebih dramatis yang kedua tadi kan, tapi maknanya dalam mana Bu? Lebih menyamankan mana Bu? Pak, Bapak Ding, iya Pak, enak yang apakah ini perintah Allah seperti itu kan? Lisan kita dijaga Allah. Maka jangan salah, ibu-ibu. Kalau ngendikan kalau bapak hati-hati, Robi sodari, wayasiri amri. Aku ngomong kayak gitu tuh sama teman-teman gini. Emang suami kita Fir'aun Bu? Ora yo Bu. Kita dijaga supaya yang keluar dari mulut kita itu, karena suami kita itu surga kita. Hati-hati loh Pak. Ibrahim alaihissalam meskipun dinisbatkan sebagai pimpinan yang dia membawa kebaikan kepada anak dan istrinya, seluruhnya dikomunikasikan dengan baik. Anakku, wah gitu kan, Ibrahim ayat 102 sampai 107 silakan di bawah sepian Mbak. Aku disuruh Allah, ngono kan? Sebenarnya bagi kita, bapak-bapak yang punya hak prerogatif sebagai kepala rumah tangga, boleh saja mengatakan aku disuruh Allah kon mateni kowe, ngono kan iso? Selesai. Ya kan? Karena kita yakin anak kita itu kan iman. Tapi itu pun harta dilakukan Ibrahim dengan cara yang Masya Allah. Kan tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah itu luar biasa. Makanya saya udah ngomong hal yang nggak penting loh. Saya ngomong sama Robi Suradi Saudari Ibu Yesri aku. Saya udah betul. Tadi, Mas, Ibu ngersake kita itu ada yang Lamongan ya Mas. Itu saya ngomong gitu loh Bu. Itu Robi Suradi. Padahal nggak ada kasus apa-apa loh saya. Saya itu bapak ibu saya itu 22 tahun. Artinya saya nggak punya masalah dengan orang tua saya. Suami saya nggak ada masalah dengan orang tua saya. 22 tahun aku, keren kan? Saya tuh baru pindah tuh baru 2 bulan ini Bu, belum lama. Ya, artinya saya juga ngomong gitu karena saya khawatir gitu nanti tidak mendatangkan rahmat. Gitu ya Ibu ya, Pak. Termasuk bapak-bapak. Kenapa? Allah itu menciptakan suara bapak itu lebih berwibawa daripada ibu yang ember. Karena memang bapak itu kedudukannya strategis. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa terhindar dari Zulaikha? Itu karena mengingat kata-kata ayahnya yang penuh makna. Bahasanya gampang Bu. Di ayat Yusuf itu ayahnya Nabi Yusuf cuma ngomong gini,
kamu keturunan orang baik, maka bawalah nama baik. Itu kan jadi kata-kata biasa tuh, Bu. Iya enggak? Semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Tapi karena bapaknya Yusuf itu orang baik-baik, terus marah banget itu. Baik-baik marah banget loh. Kekuatan rupiah bapaknya itu yang memang benar-benar Allah tuh menciptakan suara bapak-bapak itu orang ember. Kalau ember itu kan tahu tuh, Bu, punya pusak ngomong anaknya juga cuma pengen pisah nih. Apalagi mas saya sekarang berkata saya, so kan bilang gitu. Tak sabar ya, anak saya baru jalan. So OTW wi. Kalau bapak kan enggak sekali ngomong itu sudah, anak enggak tahu ya, Bu, itu memang fitrahnya begitu. Beda dengan kita yang perempuan. Maka kekuatan bapak-bapak monggo digunakan. Semakin lama bapak itu qiyamulailnya kencang, sholat subuhnya di masjid kencang, maka kekuatan lisannya akan terjaga. Soal ibaratnya anak ini orang ngomong-ngomong wis nggih Pak. Bapak gimana? Nah itu tadi, hati-hati. Ya, kayak itu cerita yang sangat populer ya. Sudah sih ya. Ibu lesu cuma didungak deh, keren ya. Bapak ceritanya itu populer sekali kan? Anaknya itu sudah itu anak apa jamuan terus kayak pasir kabeh. Tapi kalau kita ngapain Bu? Marah. Terus ini saya punya contoh nih. Yang saya dapur saya itu kan tinggi Bu. Saya belum beli tangga yang itu. Jadi kalau saya mau naik, aku lebih baik karena overdosis kan, saya masih overdosis. Jadi saya harus minta tolong anak saya. Nah, ketika anak saya ngambil itu ada yang gelempang sitik gitu loh Bu. Terus saya kaget. Kaget saya itu Bu. Ngomongnya sih ngomong astagfirullahaladzim, saya tuh gitu Bu, spontan. Tapi apa yang diajarkan? Oh itu ngomong apa sih? Ini cuma jatuh satu loh, ini nggak ngapa-ngapain. Jadi ditangkap oleh anak saya tuh nyalahin anak saya gitu Bu. Umi kok kayaknya kesannya nyalahin aku. Umi itu nggak nyalahin itu loh. Tadi yang saya katakan kaget tadi loh Bu. Kaget itu, misalnya gini, ada anak yang numpahin, anak-anak kelas 1, kelas 2 ya, numpahin makanan. Ya Allah, ya kan gitu. Ya kan? Anak kan jadi bener kan? Padahal tak jadi nggak apa-apa, cuma nada kita kan, ya Allah, ya bener kan? Apalagi gestur kita tambah. Itu banyak loh, kalau emang saya penyakitnya juga di situ sama. Tapi alhamdulillah saya sudah. Bahkan ketika ahli parenting itu bilang kepada saya begini, nek duwe anak gede kuwi wis aku dikandani. Tak mengke wae, tak dungake wae. Lah aku masih nyeyel waktu itu anak saya masih kecil. Ya ora dikandani. Aku yang ngomong ngono ibu. Dikandani ben ngerti nilai-nilainya. Aku yang ngomong iki. Baru saya ngerasain dua anak gede-gede tuh Bu. Masa dikandani juga. Makanya saya bilang hanya doa. Ya sama saya gitu kan. Saya itu ya selama dia tidak melanggar syariat dulu, bagi saya tidak terlalu penting buat saya omongin. Saya ngomong yang indah-indah saja. Benar itu Bu. Dan ini sudah jadi. Bang saya masih punya anak yang SMP sekarang berapa? Ya, anak-anak saya sudah mau SMA ini. Enaknya lagi parentingnya Islam itu bisa remedial. Oh cukup ya? Oh, ya. Remedial Bu, tak popo, saya juga remedialnya banyak. Padahal dulu saya sebelum menikah itu sudah ikut parenting Bu. Sebelum nikah loh Bu, di parenting. Lo tenang loh. Tapi remedialnya oke. Saya optimis, saya bisa remedial. Kita sama-sama remedial ya Bu Pak. Bismillah, apa itu terpanjang masih kecil-kecil. Ya, dan nyun sewu bapak itu terakhir gitu. Saya cilik-cilik ku repotnya dilok-lok ku saestu. Mulai sekali aku ngene Bu anake nang pondok
Oke, apa itu? Kekerasan fisik jangan ibu ya, tahan ibu ya, Pak. Udah bapak yang fisik sukanya. Benar ini. Tapi alhamdulillah anak saya tapi sudah pernah diteot suami saya 1 kali semuanya. Itu aku emosi loh ini, aku gak terima. Sampai sekarang saya masih ingat. Cuma perkara kaya mau dicewol. Lah kamu tuh ngonek-ngonek piara. Itu gara-gara anak saya mandi sholatnya telat gitu loh Bu. Dicewol sini ya. Sampai biru gitu. Saya tak tangisi. Tapi saya nggak ngomong sama anak, kamu yang nangis kenapa? Nggak apa-apa, menurut kan nggak boleh Bu kita kalau saya yang marahin suami kita, kemudian kita bela dia jangan. Jadi kita menahan diri untuk itu. Terakhir Pak, ini saya tak tambah mana sini Ibu ya? Tak menit. Bos, bebas. Dia tenang gitu ya, biar akui, terima emosi kita sendiri. Ingatlah bahwa kunci bukan kunci yang darurat tadi saya sampaikan ya, nggak terlalu penting gitu ya. Berpikir bahwa anak ini berproses, kita juga lagi berproses. Ya, ambil nafas panjang, ya silakan berpikir dan bilang kita yang terakhir tahu. Karena setan itu teman marah itu temennya setan, maka tahu. Mau kalimat bilang kita masih boleh. Mau bilang masyarakat boleh, tahu bilang itu penting ini. Tahu tuh jangan dikira mau Quran. Ya nggak tahu Ibu, bisa. Dan pangapunten Bapak Ibu sekalian mungkin bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Sekaligus penasihat diri saya pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Bunda sekalian kepada guru kita yang luar biasa, Ibu Dia Woro. Masya Allah, materinya Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya Bunda. Tadi saya rangkum sedikit ini bahwa anak-anak itu ternyata merekam ya perilaku orang tua. Jadi kalau misalnya kita sering kasih contoh ke anak-anak itu nggak sabaran, maka kita nggak boleh nyalahin anak kalau misalnya anak kita itu jadi nggak sabaran juga ya. Ini bisa menjadi poin yang penting untuk kita ingat-ingat selalu. Baik Ayah Bunda, selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Ayah Bunda ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Mohon izin, Bu Woro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Safina, anak kelas 1 Al-Khawarizmi. Yang mau saya tanyakan sebenarnya mungkin adalah hal yang terjadi di kita semua mungkin ya. Jadi seperti kita tahu mungkin saya juga bahwa mengelola emosi di rumah itu tidak semudah kita mengelola emosi di luar rumah. Seperti halnya mungkin bagi ibu bapak misalkan ayah bunda yang bekerja itu mengelola emosi di kantor akan lebih mudah dibandingkan mengelola emosi di rumah begitu Bu Woro. Nah yang terjadi adalah seperti tahu sebenarnya kita tidak berniat kemudian memarahi anak begitu. Tapi saya pernah membaca bahwa sebenarnya marah itu adalah tanda sayang begitu. Jadi kenapa kita memarahi anak sebenarnya karena sayang begitu. Karena misalkan ada sesuatu yang terjadi kepada anak yang membahayakan, kadang justru malah emosi karena saking sayangnya bahwa takut dia kenapa-kenapa, yang keluar adalah emosi begitu. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya itu tadi yang PR-nya dari Bu Woro bahwa kita harus selalu remedial. Dan nantinya juga kita akan saya pribadi justru ini PR-nya. Mengapa kemudian di rumah itu saya mungkin ini curhat ya Bu Woro, kenapa susah mengelola emosi di rumah begitu? Mungkin apakah fisik dan sebagainya itu juga tadi mempengaruhi. Kemudian tipsnya tadi kita tahu bahwa mengambil nafas dalam-dalam, kemudian berpindah tempat, sudah tahu ilmunya alhamdulillah Bu Woro, tapi prakteknya yang susah. Jadi kadang kalau sudah mulai emosi, lupa itu tadi harus ngambil nafas dan sebagainya. Mungkin ada tips khusus dari Bu Woro sebenarnya kenapa kemudian di
rumah itu susah begitu untuk mengelola emosi dibandingkan di luar rumah seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena memang kita kalau di rumah itu merasa bebas ya Bu ya. Dan kalau bahasa saya merasa bahwa ketika kita merasa memiliki sesuatu, maka kekhawatiran kita tinggi, dan ketika itu tidak seperti yang kita inginkan, maka terjadilah marah. Betul nggak? Apapun mau rumah, saya itu sampai Bu, karena kebetulan rumah saya kan baru ya Bu ya. Jadi wong wedok di rumah anyar, kan senang apalagi hobi saya itu resik-resik. Hobi saya dari dulu, ya, resik-resik gitu kan. Nah, ketika kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bisa begini nesu. Evaluasi saya, ini karena kita merasa memiliki. Maka cara berpikir saya rubah. Ini titipan Gusti Allah. Boleh. Kayak gitu Bu. Buktikan aja. Termasuk anak. Bahkan ini kalimat itu juga kita sering dengar dari orang tua kita. Ibu kuwi nek jenenge sayang, wis gelem ngomong. Nek ora sayang, tak nang. Ngono kan? Ya enggak Bu? Oke, tapi proporsional. Bahkan saya pribadi pernah menyampaikan ke anak-anak, kalau Umi itu sudah nggak sayang sama kamu, tak diemin. Anakku sering nomor bukan ada orang yang lucu beda ini. Emang Umi bisa diemin kami, ngono Ibu. Nah Bu, dan nyatanya nggak iso. Nggak bisa saat kami, ibu-ibu itu mendiamkan anak. Bapak-bapak pun nggak bisa mendiamkan anak-anak. Karena merasa dia milik kita. Saya sering mengatakan juga sama anak-anak, Umi tuh suka marah sama kamu, Umi bukan marah kok Kak, bener Kak? Umi tuh khawatir, gaya-gayanya ngomong bener. Khawatir bikin kok Umi bakal beakira Allah pinjok piye, buru buat-buat, sok-sokan. Itu bener, tapi akidahnya salah. Siapa yang ada anak-anak kita? Allah. Nah, maksud saya kembali ke emosional ini. Proporsional, kenali kita nesu itu ngopo. Kalau kita tahu nesu itu kenapa, maka kita jadi tahu proporsionalnya. Oh, ini nesunya karena ini. Itu loh Bu. Ya, misalnya saya pernah marah banget itu saya apa ya sama saya lupa saya. Karena saya banyak itu saya mencoba marah, jadi marahin nang gini. Ini juga penyakit kami para bukan juga bapak juga sama dia, jadi bapak yang bodoh. Ketika kita ingin bersikap adil terhadap anak-anak kita, kalau kita marahin satu orang, kita pengennya juga marahin yang lain gitu loh. Dan merasa bahwa mereka itu sama-sama salah gitu loh. Misalnya mereka bertengkar, pecah telur bertengkar. Kita seakan-akan ingin mengatakan kamu salahnya di sini, kamu salahnya di sini, kamu salah di sini gitu kan. Nah itu kadang-kadang kebawa terus pada setiap kasus, padahal tidak semua kasus seperti itu. Sampai anak-anak saya itu kalau pas marah sama adiknya, kakak duanya langsung pergi. Nanti tidak nyetrum katanya. Tidak ada itu gitu. Nanti tidak nyetrum. Terus saya mengevaluasi, oh iya ya, anak itu. Karena kan Ibu, kita merasa dia itu milik kita. Jadi sakarku toh. Coba lihat di sana di Bapak Ibu, maksudnya punya kan? Iya. Karena itu merasa milik kita. Nah, kembalikan kepada bahwa ini titipan Allah. Tugas kita itu bagaimana mencantikkan dia, akhlaknya dia, ibadahnya dia, ilmunya dia, gitu loh. Dan itu proporsionalnya itu masing-masing kita berbeda. Ya, proporsional rasa cintanya itu berbeda-beda. Bahkan dari anak 1, 2, 3 aja beda kok Bu. Dan itu nyuruh sewu, kita tidak usah khawatir. Karena dulu di zaman Nabi Yusuf aja beda kok.
Nabi Yusuf dengan putra-putranya, bapaknya Nabi Yusuf dengan putra-putranya beda. Coba dibedah itu bukunya. Jadi secara fitrah, ya secara alami, secara alami orang tua itu punya kecenderungan terhadap anaknya. Salah satu anaknya, betul nggak Pak Bu? Diakui aja. Nah, tetapi kita harus dewasa, kita harus adil terhadap anak-anak kita, sehingga bagaimana kita proporsional derajat itu. Ya, makanya saya selalu bilang kalau sama anak-anak gitu kan, saya bilang ke kemarin ngomong-ngomong bareng, Umi itu sukanya kalau sama Fahri itu sregep. Jadi kok disuruh Umi apa-apa itu cepet, meskipun nanti salah Bu. Kalau Yusuf itu meskipun lambat, tapi selalu tepat mengambil apa maksud Umi. Nah, kalau Nabila itu Umi paling seneng itu karena teman Nabila itu temannya Umi, kemana-mana sama Umi. Aku yang ngomong. Jadi masing-masing anak tuh punya kedekatan dengan kita itu dengan cara yang berbeda. Jadi mereka tidak merasa banjinde, banjiladan. Tahu nggak Bu? Ini bosan cuy, ini. Banjinde, banjiladan itu nggak tahu juga. Pilih kasih. Ini beda banjinde, beda perlakuannya. Nanti butuh-butuhin aku nih, aku lihat bahasa Jawa ya Bu ya. Banjinde, banjiladan. Kata ya Bu ya, nah makanya dikurangi itu karena segala sesuatu adalah bukan milik kita. Ini titipan. Oh ini prinsip loh Bu, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya merasakan begitu. Ketika kita merasa bahkan kalau kita sama suami sedemikian rupa, saya sampaikan katakan gini, ini kan habis kemarin pandemi itu kan banyak, dan itu sudah disinyalir oleh Allah, sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul bahwa di akhir zaman itu akan banyak laki-laki muda yang dimatikan, diwafatkan. Terbukti kan sekarang? Karena kebetulan binaan kami itu kemarin pandemi itu ada 27 yang akhirnya menjanda. Jadi tugas saya adalah mempersiapkan mereka, para ibu itu untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa jauh dari fitrahnya. Tapi mau tidak mau sekarang kita harus kerja, karena yang masih kecil-kecil. Nah, termasuk dengan suami, suatu saat akan diambil oleh Allah. Semoga ambilannya baik-baik saja, tidak dengan cara yang selingkuh atau apa yang lain. Loh, orang selingkuh itu sekarang sudah milih siapapun Ibu. Aku penasaran juga. Itu Ustadz Pak Ibu? Iya Bu? Nggak tahu ya? Nggak tahu kasusnya ya? Oh ya, bodoh berarti. Saya penasaran ternyata Pak. Itu kayaknya Ustadz itu, kenapa sampai viral? Karena Ustadz, saya nggak tahu persis siapa. Jadi kasusnya itu dia poligami, itu cerai sama poligami itu iya lah. ADRT apa? Oh enggak Pak, iya Pak, iya ada sudah. Ya itu ya Bu ya. Jadi kalau kita segala sesuatu kita miliki dengan proposal yang tidak baik ya Pak. Ya, dalam menekankan, sugestikan pada diri kita bahwa anak itu titipan Allah. Kita harus menjaganya, mengembalikan dengan konsep yang paling baik. Itu juga saya rasakan sendiri kok, benar. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena ini yang berhasil menjauhkan saya dari emosional. Roh, anakmu bukan milikmu. Please, tugasmu saya membatasi diri saja. Tapi tetap sayang Zem ya. Alam bisawab. Masya Allah, luar biasa.